Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang kami muliakan, pertama-tama marilah sama-sama kita membacakan puji syukur kehadirat Ilahi yang alhamdulillah atas rahmat dan karunia pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita salat tarawih bersama. Keduanya salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembimbing kita sekalian, pembawa satu risalah yang mempertemukan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa sebelum salat kita mulai ada beberapa informasi dari pengajian. Yang pertama, salat tarawih malam ini akan dipimpin oleh imam tetap kita, yaitu Bapak Abdurrahman Jamil. Sementara penceramahnya adalah Ustadz Dr. Andes Haji Agus Suhaidi. Kedua beliau ini produk lokal dari Al-Musabihin, ya, Pak Imam maupun Pak Ustadz. Beliau adalah guru SDIT kita. Beliau lulusan dari Gontor, insya Allah aktif berbahasa Arab dan Inggris. Yang kedua, sholat subuh besok pagi, insya Allah akan penceramahnya Bapak Profesor Haji Nawir Yusli. Profesor Haji Nawir Yusli. Sehubungan dengan infak Ramadan, infak tarawih kemarin berjumlah Rp3.010.000, infak subuh Rp2.126.000. Total infak tarawih Rp52.985.000. Total infak subuh Rp22.219.000. Jadi total infak tarawih dan subuh Rp76.204.000. Sementara infak buka puasa Rp17.570.000. Infak Jumat di 2 kali Jumat total Rp21.894.000. Jadi alhamdulillah total infak selama bulan Ramadan sampai dengan saat ini Rp123.752.800. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan kegiatan kita ke depan, yaitu yang pertama insya Allah pada hari Kamis nanti 25 Juli kita akan mengadakan nuzul Al-Quran di masjid yang kita cinta ini. Lalu i'tikaf kita laksanakan 10 hari terakhir di bulan puasa ini, dimulai dari jam 2 malam, dan panitia menyediakan makanan sahur. Kita sahur bersama untuk kurang lebih 125 orang. Dan pada Sabtu 3 Agustus kita mengadakan tabligh akbar menjelang berbuka. Penceramahnya dari Jakarta, yaitu Bapak Dr. Andes Wijayanto, yang mungkin kita sama-sama sering melihat beliau di TV. Demikian Bapak Ibu sekalian, kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya muliakan
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sholat isya yang insya Allah akan kita teruskan dengan sholat tarawih malam ke-13. Saya ceramah udah malam ke-14 karena ada perkiraan kemarin kita puasa antara Selasa dan Rabu. Meskipun demikian saya tetap tarawihnya 13, baru 13. Karena selesai ceramah pulang saya pamit karena belum waktunya, menurut pengumuman pemerintah belum waktunya hari Selasa sholat atau puasa Ramadan. Keputusannya kan hari Rabu, tapi alhamdulillah sudah diundang pula malam Selasanya. Berarti guru musabihin ada yang paten ini. Nah, diundang oleh orang-orang Muhammadiyah. Kebetulan pula Abang Din Samsudin itu abang kelas pula di pesantren Gontor dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin yang duduk di masjid kita malam hari ini setahun yang lalu di bulan Ramadan pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan usia saya, sampaikan usia saya ke Ramadan tahun depan. Dan hari ini Allah telah mengabulkan doa kita sehingga kita disampaikan oleh Allah sampai bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Tak ada kata yang paling pantas diucapkan kecuali mengucapkan puja dan puji syukur. Ya Allah, terima kasih Engkau sampaikan ke bulan Ramadan. Dulu aku pernah berdoa, maka mari malam hari ini kita berdoa kembali kepada Allah. Ya Allah, hari ini kami yang duduk di rumahmu ini berdoa, bermunajat kepada mohon agar kiranya kami yang duduk dan keluarga kami disampaikan ke Ramadan tahun depan. Amin ya Rabbal. Mau kan sampai ke tahun depan? Mau. Maka berdoanya jangan tanggung-tanggung. Jangan menjelang Idul Fitri baru berdoa mohon kepada Allah. Mulai dari sekarang. Tidak dikabulkan malam ini, siapa tahu besok doa kita dikabulkan oleh Allah. Tak dikabulkan besok, ayo besoknya. Karena pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu doanya, pintu rahmatnya, pintu pengampunannya sedang dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini juga kami mohon sampaikan salam rindu kami kepada junjungan kami, kepada baginda kami, kepada Rasul kami Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sampaikan salam cinta kami. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami. Kami ingin berjumpa di surga ya Allah dengan baginda kami. Ya Allah, sampaikan supaya beliau betul-betul memberikan syafaatnya kepada kami kelak ketika kami tidak ada yang bisa menolong kecuali atas izin-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal. Walaupun tak dikabulkan berjumpa, kan sudah tidak ada Rasulullah, paling kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jumpakanlah kami bisa mengunjungi makam Rasulullah. Ini karena berlomba-lomba orang. Maka saya yakin beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar salam kita, mendengar, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kalau kamu masuk ke dalam kuburan ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada orang-orang yang ada di samping kami yang sudah terbujur kaku. Kata Rasulullah, mereka diturunkan Allah akan menjawab salam kita. Berarti orang yang mati hanya jasadnya mati, tapi rohnya sesungguhnya hidup. Maka yakinlah Pak, pada malam hari ini Ibu, kita menyampaikan salam dan sholawat, beliau pasti mendengar salam kita. Mudah-mudahan dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada suatu hari azan dan qomat sudah dikumandangkan, saf sudah tersusun rapi, Rasulullah sudah berdiri paling depan menjadi imam. Tiba
tiba-tiba ketika mau sholat Rasulullah keluar dari masjid. Karena kebetulan pula rumahnya samping masjid. Di samping masjid pula rumah Rasulullah. Masuk ke rumahnya Pak Ibu. Keluar dari rumahnya, masuk lagi membawa segenggam emas. Saya belum pernah dimusabihin ada orang kaya pulang dari rumahnya datang ke sini membawa segenggam emas. Kenapa saya ceritakan? Supaya kita jadi contoh teladan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang luar biasa, yang patut dicontoh, apalagi kedermawannya di bulan suci Ramadan melebihi. Maka saya kagum mendengar pengumuman di masjid saya paling baru 5 juta, di sini sudah 120 juta. Subhanallah. Berarti orang di Musabihin betul-betul cinta dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dia pulang ke masjid, masuk kembali itu membawa segenggam emas. Ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, buat apa itu emas kau bawa? Ngapain kau pulang masuk kemudian ke masjid membawa segenggam emas? Kata Rasulullah, aku tidak mau kalau barang yang ada di tanganku ini bermalam di rumahku. Dibagikan fakir miskin di masjid. Tak ada yang tersisa. Lalu yang dicontoh Rasulullah siapa? Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu tidak cintanya dengan harta, begitu ada di rumahnya, dia tidak menghukumnya, tetapi justru dikeluarkannya karena beliau tahu yang mengajarkannya Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan, Allah mengajarkan kepada Rasulnya, kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sedang mengumbar pahala. Coba Pak Ibu, pahala mana yang ada kelipatan-kelipatannya selain di bulan suci Ramadan? Ada? Nggak ada. Yang sunnah dibayar dengan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah. Kan nggak ada. Allah sendiri yang mengajarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan sedetik pun. Bahkan beliau mengurangi tidurnya di kala malam. Nah kalau kita jam 9 tarawih kelamaan sudah ngantuk. Ngantuk Ustaz, karena kenapa? Saya ini maklumlah ibu-ibu bangun jam 3 masak pula. Habis masak pula nunggu subuh, bangunin anak, bangunin suami susah sekali. Suaminya pun begitu ya Ustaz, begadang kami, ada harus banyak. Nah, kalau dengar tarawih ceramah apalagi ngantuk. Inginnya sih istirahat Pak Ibu di surga. Ar-roham fil jannah, istirahat di surga. Kalau betul-betul ngantuk ingin tidur, ditidurkan oleh Allah nanti. Puas kita, nggak bangun-bangun dibuat Allah. Di sini tempatnya kita berjuang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan kepada kita. Ramadan menjadi pendidik bagi kita. Setelah Ramadan mestinya kita sama penuhnya seperti saat ini. Jangan sampai berkurang. Apalagi ini malam kedua, malam 10 kedua adalah malam maghfirah, malam pengampun. Lalu saya bertanya, Bu, kalau Allah membuka pintu taubatnya, pintu ampunannya begitu lebar, apakah orang yang tidak minta ampun akan diampuni? Tidak. Allah memberikan pahala sholat begitu lebarnya, dilipat gandakan. Kalau kita sholat, tidak sholat, apakah akan diberi? Tidak. Maka syaratnya apa? Harus dilakukan. Dibukakan pintu taubatnya, harus bertaubat. Dibukakan pintu amal, begitu dilipat ganda, yang harus beramal. Lalu kalau kita tidak bertaubat, apakah Allah rugi? Rugi nggak, Bu? Kalau kita tidak bertaubat, Allah rugi tidak? Pak, kalau kita tidak bertaubat, Allah rugi atau tidak? Kalau kita tidak sholat, Allah rugi tidak? Kalau tidak puasa, Allah rugi atau tidak? Kalau tidak puasa, siapa yang rugi? Dia atau Allah? Kita. Rugi mumpung. Ya Allah memberikan waktu haji mumpung. Maka orang yang beriman selalu berkata di dalam hatinya, ya Allah, aku khawatir malam hari ini jangan-jangan malam terakhir tarawihku. Ya Allah, jangan-jangan
Tidak ada yang bisa